Saudara-saudara, kita bertemu lagi di dalam Sapaan Gembala. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang Allah yang ajaib dalam keputusan dan Ia yang agung dalam kebijaksanaan. Kita orang Indonesia kenal dengan berbagai macam kuliner. Bahkan satu jenis makanan bisa diolah dengan berbagai macam resep dan hasilnya atau rasanya bisa berbeda. Contoh saudara, ikan kakap merah misalnya. Ada orang yang senang masakannya dengan ditim saja, dikasih bawang putih sudah nikmat. Ada orang yang juga senang kalau ikan itu dimasak kuah kuning. Saudara-saudara kita di Papua biasa melakukan ini dan itu juga enak, saudara. Atau kan ada yang juga memilih untuk dibakar saja dengan bumbu yang sederhana atau yang sesuai dengan keinginan. Satu jenis ikan, tapi kita bisa memilih mau mengelolanya dengan cara apa. Dari mana saudara perbedaan-perbedaan itu? Kearifan lokal bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Uji coba bisa mencoba menu-menu baru. Tetapi yang kita tidak boleh lupa juga hikmat. Kita diberikan hikmat untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita supaya apa? Hasilnya menjadi lebih baik. Nah, firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Dalam bacaan itu digambarkan tentang pekerjaan petani yang menabur benih. Ketika petani ini akan menabur benih, sebelumnya dia akan mempersiapkan lahan. Di situ digambarkan dia akan membajak, mencangkul, menyisir tanahnya untuk kemudian menabur. Lalu diberikan contoh, ada dua benih, namanya sama jintan, tetapi jintan putih dan jintan hitam. Jintan putih tidak bisa diperlakukan sama maksud saya dengan jintan hitam. Cara menyemai, menabur benih jintan putih berbeda dengan cara untuk menyemai jintan hitam. Dua jenis ini harus diperlakukan berbeda. Nah, dalam teks ini yang menarik saudara, ketika digambarkan tentang petani yang mempersiapkan lahan, lalu kemudian bagaimana cara menyemai jintan hitam dan jintan putih, di antara fase itu kemudian diberikan satu catatan. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Apa artinya saudara? Petani bisa melakukan segala hal, tetapi ia mendapatkan petunjuk dari Allah. Hikmat dari Allah itulah yang membuat orang terbiasa melakukan pekerjaannya hari demi hari. Hikmat dari Allah itulah yang membuat dia bisa memilah bagaimana harus bekerja untuk menabur benih jintan putih atau bagaimana ia harus bekerja untuk menabur jintan hitam. Saudara-saudara, ketika dijelaskan demikian, bagian penutupnya juga menjadi satu hal yang menarik. Diberikan penutup dengan satu kalimat, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Yesaya 28 ayatnya yang ke-29. Ia ajaib dalam keputusan. Artinya apa saudara? Keputusan-keputusan Allah tidak bisa kita selami dengan kemampuan berpikir kita. Secerdas apapun kita, semampu apapun
apapun kita, sekuat apapun kita tidak akan pernah bisa menyelami keputusan Allah secara sempurna. Bukankah ada banyak hal di sekitar kita yang selalu mengatakan begini, aku sebenarnya rencananya begini, tapi ternyata Tuhan kasihnya ini. Keputusan Allah bukan yang terjadi. Dan saudara-saudara, kalau keputusan Allah itu ajaib tak terselami, lalu apa yang perlu? Hati yang luas untuk menerima keputusan Allah itu. Kita punya rencana, kita punya rancangan, kita bisa mengatur masa depan kita mungkin. Tetapi jangan kita lupakan bahwa tidak selalu yang kita rancangkan itu bisa terwujud meskipun kita punya kekuatan. Tidak semua yang kita rancangkan, keinginan kita akan terwujud. Dan dalam perspektif firman Tuhan, kita melihat bahwa keputusan Allah. Karena itu dibutuhkan apa? Hati yang luas untuk menerima keputusan Allah itu. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang luas sehingga ketika kita mendapatkan keputusan Allah yang berbeda dengan keinginan kita tetap bisa menjalaninya. Alkitab memberikan kita arahan. Kita harus ingat bahwa Ia agung dalam kebijaksanaan. Artinya segala sesuatu sudah diperhitungkan Allah dengan tepat. Dia tahu benar apa yang baik dan tepat untuk kehidupan kita. Nah, yang menarik saudara, Yesaya 28 ayat 29 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan begini saudara. Kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semua rencana Tuhan bijaksana dan selalu berhasil. Rancangan Anda, rancangan saya, rencana kita bisa saja gagal. Tetapi rencana Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal, selalu berhasil, kata firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kondisi seperti ini, di tengah situasi yang mungkin tak mudah kita hadapi, biarlah kita selalu mengingat Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita tetap bertumbuh di tengah situasi yang berat. Karena itu biarlah kita selalu mengingat Ia selalu ajaib dalam keputusan. Dan biarlah kita selalu meminta kepada Tuhan, berikan aku hati yang luas untuk menerima keputusan-Mu ya Tuhan, yang mungkin saja berbeda dengan keinginanku. Dan satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa apa yang menjadi rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana kita bisa gagal, tapi rencana Allah atas hidupmu tidak akan pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati.